Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Raihana. Saya akan menjelaskan tugas intermediate 1. Yang soal pertama E311 yaitu neraca saldo setelah penyesuaian dari Kavamalisco pada tanggal 31 Desember 2019 berisi berikut ini. Dengan instruksi, siapkan laporan laba rugi, yang B mempersiapkan laporan laba ditahan, yang C menyiapkan laporan posisi keuangan atau neraca. Jawaban yang A dalam laporan laba rugi untuk akhir tahun 31 Desember 2019 di mana pendapatannya yaitu pendapatan layanan sebesar 12.590. Yang kedua ada beban, di mana bebannya adalah beban gaji dan upah sebesar 6.840, biaya sewa 2.760, dan biaya penyusutannya 145, serta beban bunganya 83. Jika dijumlahkan, semua bebannya sebesar 9.828. Dan pendapatan dan dikurang beban 12.590 dikurang 9.828 menghasilkan pendapatan bersihnya 2.762. Jawaban yang B. Laporan laba ditahan untuk akhir tahun 31 Desember 2019 yaitu di mana laba ditahan 1 Januari 11.310 ditambah dengan laba bersihnya 2.762 dikurang dividennya 3.000 sehingga totalnya adalah laba ditahan pada tanggal 31 Desember 11.072. Yang C ada laporan posisi keuangan untuk akhir tahun 31 Desember 2019 di mana ada aset tidak lancarnya adanya peralatan sebesar 18.050 dikurang akumulasi depresiasinya 4.895 dengan sehingga hasilnya 13.155. Dan selanjutnya ada aset lancar, di mana aset lancarnya tersebut ada sewa dibayar di muka, piot sebesar 2.280, piutang dagangnya 6.920, kasnya 18.972, sehingga total aset lancarnya 2.872 dan total asetnya 41.327. Di selanjutnya ada ekuitas dan liabilitas. Ekuitas yaitu adanya saham biasa sebesar 20.000 laba 20.000 laba ditahannya 11.072 sehingga totalnya 31.072. Dan liabilitas lancarnya ada wesel bayar 5.700, hutang dagangnya 4.472, hutang bunganya 83 sehingga total liabilitas lancarnya adalah 10.255 dan total ekuitas dan liabilitas sebesar 41.327 sehingga total aset dan liabilitas sama. Dan pernyataan akhirnya saldo awal ditambah laba bersih dikurang dividen sama dengan saldo akhir, di mana 11.310 ditambah 2.762 dikurang 3.000 sama dengan 11.072. Dan soal selanjutnya ada di soal E312. Flynn Design Agency didirikan oleh Kevin Flynn pada Januari 2014. Yang disadikan di bawah ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan pada tanggal 31 2019. Dan pertanyaannya adalah
Yang A. Menyiapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan neraca yang tidak diklasifikasi pada tanggal 31 Desember. Yang B. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jika wesel telah beredar 6 bulan, berapa suku bunga tahunan wesel itu? Yang kedua, jika perusahaan membayar 17.500 sebagai gaji pada tahun 2019, apa saldo hutang gaji pada tanggal 31 Desember 2018? Dan jawabannya adalah yang A, ada laporan laba rugi untuk akhir tahun 31 Desember 2019, di mana adanya pendapatan pelayanan yaitu 58.500. Beban upah dan gaji sebesar 12.300, beban depresiasi 7.000, beban sewa 4.000, beban persediaan 3.400, beban asuransi 850, beban bunga 500, sehingga total beban 28.050. Pendapatan dikurang beban 58.500 dikurang 28.050 mendapatkan total laba bersih sebesar 30.450. Dan untuk jawaban laporan laba ditahan untuk akhir tahun 31 Desember tahun 2019 yaitu laba ditahan pada tanggal 1 Januari 3.500 ditambah laba bersihnya 30.450 sehingga jumlahnya laba ditahan pada tanggal 31 Desember 33.950. Dan untuk laporan posisi keuangannya untuk akhir tahun 31 Desember tahun 2019, di mana asetnya yang pertama ada peralatan sejumlah 60.000 dikurang dengan akumulasi depresiasi peralatan 35.000, totalnya 25.000. Selanjutnya ada persediaan sebesar 5.000, asuransi prabayar 2.500, piutang dagang 21.500 dan kas sebesar 10.000. Maka total aset sebesar 64.000. Untuk selanjutnya ada ekuitas dan liabilitas. Yang pertama ada ekuitas, di mana ekuitas adanya saham biasa sebesar 10.000 dan laba ditahannya 33.950 sehingga totalnya 43.950. Dan liabilitasnya adalah wesel bayar 5.000, utang dagang 8.000, pendapatan layanan diterima di muka 5.600, utang upah dan gaji 1.300, utang bunga 150, sehingga total liabilitasnya 20.050 dan total ekuitas dan liabilitasnya 64.000. Dan soal B pada yang pertanyaan pertama, pada hutang bunga 31 Desember 2019 bunganya adalah 25 per bulan atau 5% pada wesel bayar, maka 5% dikali 12 sama dengan 6% pada per tahunnya. Yang kedua, ada beban persediaan dikurang hutang gaji dan upah sebesar 12.300 dikurang 1.300 sama dengan 11.000 pada tahun 2019 dan total pembayarannya 17.500 dikurang 11.000 sama dengan 6.500 pada tahun 2018. Yang pertanyaan yang ketiga ada pada E317 Sydney Miniatur Golf and Driving Range dibuka pada tanggal 1 Maret. Acara dan transaksi yang dipilih berikut ini terjadi selama bulan Maret. Pada tanggal 1 Maret menginvestasikan 60.000 uang tunai dalam bisnis dengan imbalan saham biasa.
Dengar jurnalnya adalah kas pada saham biasa yang menginvestasikan kas dalam bisnis sebesar 60.000. Pada tanggal 3 Maret membeli tanah golf Mitchell White dengan harga 38.000. Harga terdiri dari tanah sebesar 10.000, bangunan 22.000 dan peralatan 6.000. Dengan jurnalnya tanah 10.000, bangunan 22.000, peralatan 6.000 pada kas 36.000 untuk membeli tanah Mitchell White Golf. Yang ketiga, ada 5 Maret mengiklankan pembukaan lapangan pengemudi dan lapangan golf mini. Membayar biaya iklan 1.600 untuk bulan itu. Untuk di debitnya ada beban periklanan 1.600 dan di kreditnya ada kas membayar periklanan sebesar 1.600. Dan selanjutnya jurnal selanjutnya 6 Maret membayar tunai 1.480 untuk polis asuransi selama 1 tahun. Dan jurnalnya debit pembayaran asuransi dan kreditnya ada kas membayar polis asuransi 1 tahun sebesar 1.480. Dan untuk 10 Maret membeli peralatan golf seharga 2.500 dari Young Company dibayar dalam 30 hari, di mana debitnya itu peralatan dan kreditnya hutang dagang, di mana membayar peralatan dengan hutang sebesar 2.500. Dan pada tanggal 18 Maret menerima biaya golf sebesar 1.200 tunai secara tunai, di mana debitnya itu kas dan kreditnya pendapatan pelayanan dengan mendapat kas dari pelayanan sebesar 12.000. Dan pada tanggal 25 Maret menyatakan dan membayar dividen tunai sebesar 1.000. Dan jurnalnya adalah di mana debit dividennya 1.000 dan kas pada kredit membalikan dan membayar dari kas 1.000 dan sebesar totalnya 1.000. Dan selanjutnya ada tanggal 30 Maret membayar upah dan gaji 900. Dan membayar Young Company secara penuh. Maka pada 30 Maret beban upah dan gajinya 900 pada kredit dan kasnya 900 pada debit. Untuk debit beban upah dan gajinya, untuk kredit kasnya 900. Pada tanggal 31 Maret menerima 750 biaya tunai, di mana debitnya itu kas 750 dan pendapatan pelayannya itu kredit mendapatkan kas dari pendapatan pelayanan juga 750. Untuk soal terakhir, di mana Mason Advertising Agency didirikan pada tahun 2015 dan 2015. Di bawah ini disajikan neraca saldo setelah disesuaikan dan sebelum disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2019. Yang A, buat jurnal penyesuaian tahun yang dibuat. Yang B, menyiapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan neraca yang tidak diklasifikasi pada tanggal 31 Desember. Yang C, yang pertama, jika wesel telah beredar 3 bulan, berapa suku bunga tahunan wesel? Yang kedua, jika perusahaan membayar 12.500 sebagai gaji dan upah pada tahun 2019, berapakah saldo dalam gaji dan hutang yang dibayar pada tanggal 31 Desember 2018? Yang jawaban yang A pertama, yaitu jurnalnya. Debit 31 Desember yang pertama
Debit itu piutang dagang, dan kreditnya pendapatan pelayanan sebesar 3.500. 31 Desember yang kedua, ada debitnya pendapatan pelayanan yang tidak diterima dan kreditnya pendapatan pelayanan sebesar 1.400. 31 Desember yang ketiga, jurnalnya beban persediaan pada persediaan sebesar 5.400. Jurnal yang keempat itu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 5.000. Jurnalnya kelima, beban bunga pada hutang bunga sebesar 150. Jurnalnya keenam, beban asuransi pada asuransi prabayar 850. Jurnal yang ketujuh, beban upah dan gaji pada hutang upah dan gaji sebesar 1.300. Untuk laporan laba ruginya untuk akhir tahun 31 Desember 2019 ada pendapatan periklanan yang yaitu 63.500. Ya, dan beban ada beban upah dan gaji, beban depresiasi, beban sewa, beban asuransi, dan beban bunga, di mana 11.300, 5.400, 5.000, 4.000, dan 850. Total beban 27.050, dan total pendapatan dan beban sebesar laba bersihnya 36.450. Dan laporan laba ditahan ada untuk akhir tahun 31 Desember 2019, laba ditahan 1 Januari 3.500, ditambah laba bersih 36.450, totalnya 39.950. Untuk laporan posisi keuangannya ada aset peralatan di mana 60.000, dikurang akumulasi depresiasi peralatan yaitu 33.000, totalnya 27.000, dan persediaan 3.000, asuransi prabayar 2.500, piutang dagangnya 23.500, kasnya 11.000, dan total asetnya 67.000. Dan selanjutnya ada ekuitas dan liabilitas. Ekuitasnya ada saham biasa sebesar 10.000, laba ditahannya 39.950, totalnya 49.950. Dan liabilitasnya ada wesel bayar 5.000, hutang dagang 5.000, pendapatan pelayanan tidak diterima 5.600, hutang upah dan gajinya 1.300, hutang bunganya 150. Total liabilitasnya sebesar 17.050. Total ekuitas dan liabilitas sebesar 67.000. Yang terakhir yang C, bunga per bulan sebesar 50 atau 1% pada wesel bayar. 1% dikali 12 bunganya per tahun. Yang kedua, beban persediaan dikurang hutang persediaan 11.300 dikurang 1.300 sama dengan 10.000 pada tahun 2019. Total pembayaran 12.500 dikurang 10.000 sama dengan 2.500. Itu untuk hutang upah dan gaji. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.